Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Nabi Sakaria bin Yehoyada. Kisahnya ada di 2 Tawarik 24 ayat 17-22, diceritakan singkat tentang pelayanannya di zaman Raja Yoas, saudaraku. Nah, supaya dapat gambaran cepat, Yoas ini adalah dulu seorang anak yang diselamatkan oleh bapaknya dari Sakaria bin Yehoyada ini. Saudara ingat saya pernah menyampaikan tentang Raja Yoas. Yoas ini diselamatkan oleh Imam Yehoyada. Waktu dia masih kecil mau dibunuh itu, dia diselamatkan dan dibesarkan oleh Yehoyada. Nah, waktu Yoas ini menjadi raja, dia melakukan kesalahan dan Tuhan memakai anaknya Yehoyada, yaitu Sakaria bin Yehoyada, untuk menegur Yoas. Dan singkat ceritanya, Yoas kemudian memerintahkan untuk membunuh Sakaria. Itu sebabnya judulnya Pelajaran dari Sakaria bin Yehoyada, Suara yang Tidak Takut Meski Berujung Pengorbanan. Sakaria bin Yehoyada, seperti saya katakan tadi, adalah anak imam besar Yehoyada, sosok rohani yang pernah menyelamatkan Raja Yoas dari rencana pembunuhan. Sakaria tumbuh di lingkungan yang baik, ya, sebagai seorang nanti yang dipakai Tuhan menjadi nabi. Dia tumbuh di lingkungan yang baik. Dia bahkan punya warisan iman yang kuat karena bapaknya imam yang takut akan Tuhan, saudaraku. Dan ketika waktunya tiba, dia berdiri sebagai suara Tuhan yang berani menegur dosa Raja Yoas. Tapi tragisnya, raja yang dulu diselamatkan oleh ayahnya ini justru jadi orang yang merencanakan pembunuhannya, saudaraku. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa dalam realita kehidupan dari zaman dulu, terkadang orang yang kita bantu justru yang paling tega mengkhianati kita. Saya ulangi, terkadang orang yang kita bantu justru yang paling tega mengkhianati kita, saudaraku. Makanya namanya pengkhianat kan. Pengkhianat itu tidak dilakukan oleh orang jauh. Pengkhianat itu dilakukan oleh orang yang dekat, bahkan yang kita percayai, saudaraku. Jadi memang di zaman raja-raja sudah ada juga pengkhianatan seperti itu. Jadi kalau saudara merasa dikhianati, saudara tidak sendiri. Ya, orang-orang di Alkitab juga pernah mengalami hal seperti itu. Raja Yoas pernah mulai dengan baik. Dia dibimbing oleh Imam Yehoyada, bapaknya Sakaria bin Yehoyada ini. Tapi setelah Imam Yehoyada wafat, Yoas berubah total, saudaraku. Saudara ingat ceritanya di tentang Raja Yoas, ya. Setelah mentor rohaninya wafat, Yoas ini berubah total. Dia mulai dengarin para pemimpin yang korup, yang menyimpang dari ibadah yang sejati. Nah, bangsa itu akhirnya mulai menyembah berhala. Karena Imam Yehoyadanya sudah nggak ada, saudaraku. Bait Allah ditinggalkan, dan pengaruh jahat merajalela. Sudah pasti kejahatan moral begitu banyak saat itu, ya. Nah, di tengah kondisi itu Tuhan kirim nabi-nabi. Kalau saudara baca di 2 Tawarik pasal 24 ayat 17-22 itu, Tuhan kirim nabi-nabi. Ada banyak nabi di situ, saudaraku. Nah, salah satunya adalah Sakaria bin Yehoyada ini. Di tengah kondisi Raja Yoas yang sudah jauh dari iman dan rakyat saat itu yang jauh dari iman, Sakaria maju tampil sebagai nabi dan berani menegur secara langsung, tegas dan keras, saudaraku. Tetapi justru karena keberaniannya itu, dia dilempari batu sampai mati. Dia dirajam, saudaraku. Jadi bukan cuma Stefanus, martir itu. Tapi Sakaria bin Yehoyada ini pernah dilemparin batu karena menyampaikan firman Tuhan. Dan karena keberaniannya itu, dia dilempari sampai mati atas perintah raja sendiri. Perintah dari seorang anak yang pernah dibesarkan oleh ayahnya nabi ini. Jadi kasihan sekali ini Sakaria bin Yehoyada, tapi dia melaksanakan perintah Tuhan, ya. Dia dikhianati oleh orang yang pernah dibesarkan oleh ayahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Sakaria bin Yehoyada ini, saudaraku? Yang pertama, bicara benar itu resikonya besar. Jadi bicara kebenaran itu memang resikonya besar, saudaraku. Sakaria nggak kompromi dengan bicara kebenaran. Dia tahu apa yang pasti nggak populer. Nggak populer, orang lagi top-topnya nyembah berhala, lagi asik-asiknya, lagi viral-viralnya orang nyembah berhala gitu, ya. Kayak orang viral-viral Velocity gitu, ya. Jadi viral-viralnya orang melakukan semua itu, lalu tampillah Sakaria bin Yehoyada dan mengatakan itu semua salah, itu semua bukan kehendak Tuhan, gitu, ya. Dia menegur langsung dosa bangsa dan pemimpin mereka, saudaraku. Dan itu caranya Nabi Sakaria bin Yehoyada ini negur nggak pakai halus, saudaraku. Dia nggak cari aman.
Dia bukan cari simpati, dia bukan cari popularitas. Yang dia mau adalah, yang dia cari adalah dia mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan suruh ngomong, dia omong, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita cuma mau sampaikan apa orang yang suka dengar, mungkin kita bukan lagi adalah utusan Tuhan. Ada banyak orang yang berbicara di mimbar, berbicara di depan kamera, berbicara di depan panggung, tidak menyampaikan apa yang Tuhan pengen dengar. Apa yang Tuhan pengen umatnya dengar, itu maksud saya. Apa yang pengen Tuhan umatnya dengar, tapi apa yang pengen umat dengar saja. Bukan apa yang Tuhan pengen umatnya dengar, tapi dia menyampaikan apa yang menyenangkan telinga dari orang-orang. Makanya Alkitab mengasih tahu kan, bahwa di akhir zaman ini ya, banyak orang memanggil pembicara-pembicara hanya untuk menyenangkan telinganya sendiri, saudaraku. Bukan mau mendengar suara Tuhan yang Tuhan pengen umatnya dengar, saudaraku. Saya ulang ya, banyak orang-orang berbicara, menyampaikan bukan apa yang Tuhan pengen mau umatnya dengar, tapi dia menyampaikan apa yang pengen umat itu dengar, yang menyenangkan telinganya sendiri. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku ya. Jadi memang bicara kebenaran itu nggak populer dan resikonya sangat besar, saudaraku. Yang kedua, kebenaran sering ditolak. Dan itu terjadi ketika hati sudah keras. Jadi kalau orang sudah mengeraskan hati, kebenaran disampaikan oleh siapapun akan ditolaknya, saudaraku. Bayangkan ini Sakaria bin Yehoyada ini bukan kaleng-kaleng. Anaknya Iman Yehoyada, ya. Dan Yoas pasti tumbuh bersama juga dengan dia, gitu. Dan Yoas pasti sudah anggap dia saudara. Dan Yoas pasti punya penghormatan kepada Imam Yehoyada karena dia yang besarin, dia yang mentoring, saudaraku. Bahkan Imam Yehoyada inilah yang mensuksesi, ya, yang merekomendasikan, yang menyelamatkan, yang membuat Yoas ini menjadi raja, ya, karena dia menjaga garis keturunan itu, saudaraku. Dan orang yang pernah menjaga dia, mensukseskan untuk dia jadi raja, dia bunuh anaknya, saudaraku ya. Jadi luar biasa ini Raja Yoas kejatuhannya ya. Tapi dari sisi Sakarianya kita belajar bahwa kebenaran yang kita sampaikan akan ditolak ketika memang orang sudah keras hati, saudaraku. Bangsa Yehuda saat itu udah keras hati, nggak mau ditegur. Mereka lebih nyaman dengan kesalahan. Dan ketika hati seseorang udah jauh dari Tuhan, saudaraku, mereka akan benci siapapun yang mengingatkannya. Saya ulangi. Ketika hati seseorang sudah jauh dari Tuhan, mereka akan membenci siapapun yang mengingatkannya, saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita jauh dari Tuhan, supaya kita nggak keras hati, saudaraku. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan keras hati. Nanti akibatnya siapapun yang nyampaikan peringatan kepada kita, kita nggak mau dengerin lagi, gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita, jangan kita jauh dari Tuhan. Jadi bukan kita sesungguhnya yang mereka tolak waktu kita sampaikan kebenaran. Tetapi Tuhan yang berbicara melalui kita lah yang mereka tolak, saudaraku. Jadi semakin orang jauh dari Tuhan, semakin dia akan benci sama terang kebenaran. Semakin orang jauh dari Tuhan, semakin dia akan benci dengan terang kebenaran itu, saudara. Dan yang ketiga, kita pelajari bahwa pengkhianatan itu bisa datang dari orang terdekat. Pengkhianatan itu bisa datang dari orang yang terdekat, bahkan yang kita percayai. Itu sebabnya dalam kasus ini, Sakaria adalah anak dari imam yang menyelamatkan hidup raja ini, saudaraku. Tetapi raja malah membalas kebaikan dengan merencanakan pembunuhan. Luar biasa ya, ini Raja Yoas ini benar-benar deh, gitu ya. Untung saya bukan Tuhan, kalau saya Tuhan saya gitu. Gitu ya. Udah diselamatin, malah jadi pengkhianat, saudaraku ya. Ini benar-benar ini Raja Yoas ini ya. Nah, saudaraku, memang dunia itu bisa sangat kejam, gitu. Bahkan pada orang yang sudah berbuat baik sama hidup kita, saudaraku ya. Tetapi Sakaria tetap berdiri sampai akhir, meski akhirnya dia mati di bait Allah. Nah, saudaraku, jangan kaget kalau orang yang kita tolong itu akhirnya akan nyakitin kita. Jadi saudara nggak sendiri kalau saudara mengalami hal itu. Tokoh-tokoh Alkitab dalam hal ini Sakaria bin Yehoyada juga sudah mengalaminya. Kesetiaan pada Tuhan itu diuji bahkan saat kita tidak dihargai, bahkan saat kita dikhianati. Saya ulangi, kesetiaan kepada Tuhan itu diuji bahkan saat kita tidak dihargai,
saat kita dihianati. Bahkan oleh orang yang terdekat yang pernah kita tolongin, saudaraku. Bisa saja kita dihianati. Nah, saudara mau jadi pengkhianat atau saudara mau jadi orang yang dihianati? Lebih baik dihianati daripada pengkhianat, saudaraku ya. Memang dihianati itu nggak enak. Tapi lebih baik dihianati daripada pengkhianat. Setidaknya kita masih punya integritas, saudaraku ya. Amin. Tapi ya kita doa supaya Tuhan tolong kita, saudaraku ya. Yang keempat, kesalehan itu tidak otomatis turun-temurun. Kesalehan tidak otomatis turun-temurun. Saudaraku, Zakaria itu mewarisi iman dari ayahnya. Ya. Tetapi Raja Yoas malah mengkhianati warisan rohani yang diterima. Dari sini kita melihat bahwa setiap orang pada akhirnya harus memilih jalan imannya sendiri, saudaraku. Gak cukup punya mentor rohani, tetapi kita itu harus punya komitmen pribadi. Karena satu kali kelak, orang yang mendidik kita akan pergi dan kita harus mengambil keputusan sendiri untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Makanya si Samuel ini, saudaraku ya, jemaat yang dikasih Tuhan, keras saya didik dia nih. Saudara bisa tanya sama dia. Keras saya didik dia. Selalu saya ulang-ulang. Satu kali kelak kamu tidak akan tinggal sama kami. Siapa yang akan kasih tahu kamu lagi? Jangan sampai kamu seperti si Yoas ini. Ya, abang ya, jangan sampai seperti si Yoas kamu, mengkhianati mentormu. Gitu. Nggak boleh kamu begitu. Ya. Jadi harus dididik keras, saudara. Jangan sampai nanti kami sudah tidak ada, dia malah menjauh dari Tuhan. Ya, harus dididik keras. Saya selalu bilang, saudaraku. Ya, satu kali kamu tidak tinggal sama kami, tidak ada lagi orang yang kasih tahu kamu. Hanya kau berurusan dengan Tuhan. Jadi warisan rohani itu tidak otomatis turun-temurun, saudaraku. Warisan rohani itu menjadi fondasi memang. Menjadi fondasi untuk anak didik kita. Tetapi pada akhirnya anak didik kita itu harus berurusan pribadi dengan Tuhan. Pada akhirnya mereka harus memilih jalan hidupnya sendiri. Karena iman itu tidak otomatis diwariskan. Iman itu diputuskan oleh setiap pribadi. Kita sebagai generasi atas mewariskan iman itu kepada mereka. Tetapi mereka akan mengambil keputusan untuk hidup sendiri, mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Gitu. Makanya saya kasih tahu tadi, kesalehan itu tidak otomatis turun-temurun. Warisan rohani yang kita wariskan kepada anak kita itu cuma fondasi untuk mereka. Tetapi iman sejati mereka itu harus mereka bangun sendiri, saudara. Jadi penting untuk kita mendidik anak kita dengan baik sebagai fondasi. Karena kita tahu pada akhirnya mereka harus memilih jalan imannya sendiri, saudaraku. Ya. Itu sebabnya penting untuk mendidik anak itu benar-benar takut akan Tuhan. Berintegritas, tidak jadi orang munafik. Supaya mereka sungguh-sungguh berurusan pribadi dengan Tuhan. Dekat dengan orang kudus bukan jaminan kita nggak akan menyimpang. Dekat dengan pendeta, dekat dengan gembala, dekat dengan orang kudus, dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapapun yang saudara anggap rohani, dekat dengan mereka nggak menjamin saudara tidak akan menyimpang. Ya, jadi pada akhirnya setiap orang harus mengambil keputusan imannya sendiri di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu Aweng nih beberapa waktu lalu. Kau doa pagi karena apa? Karena takut Om Pendeta marahin atau tidak? Kalau kau takut Om Pendeta marahin, percuma kau doa pagi. Kau harus cari Tuhan. Benar-benar mencari Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi kita ini mau doa pagi ini mau apa, saudara? Mau supaya ditanya Pak Gembala ikut doa pagi? Oh ya, ikut doa pagi Pak Gembala. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan atau cuma supaya takut ditanyain Pak Pendeta nanti doa pagi atau enggak? Kita harus sungguh-sungguh, pada akhirnya keputusan iman tuh harus dari dalam hati kita sendiri, saudaraku. Kita memilih jalan mengikuti Tuhan, bukan karena kita nggak enak sama orang. Ya. Sampai saya kasih tahu sama Aweng, ini dia mau ulang tahun jadi banyak nasihatnya, saudaraku. Dia sudah ulang tahun kemarin kan. Saya kasih tahu ya. Kau lihat nih Om Pendeta, siapa yang memarahi Om Pendeta kalau nggak doa pagi? Gitu. Nggak ada yang marahin. Doa pagi itu bukan untuk tampil-tampil, bukan untuk gaya-gaya, tapi kita cari Tuhan. Kita tahu hidup kita ini nggak bisa tanpa Tuhan. Dan hidup itu harus dibuktikan di menit-menit setelah doa pagi ini. Bukan cuma di doa pagi di depan kamera supaya saudara lihat, supaya orang-orang lihat apa gunanya gitu ya. Pada akhirnya kita semua berurusan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Jadi warisan rohani itu hanya fondasi untuk anak-anak didik kita ini, saudaraku. Pada akhirnya mereka harus mengambil jalan hidupnya sendiri. Iman itu pada akhirnya adalah komitmen pribadi. Iman itu pada akhirnya harus dibangun sendiri oleh setiap orang. Warisan rohani menolong menjadi fondasi bagi mereka. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mencari Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pengkhianat. Tapi kalau kita dihianati oleh orang lain, mari kita menjalaninya dengan tetap setia.
kepada Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran itu walaupun orang tidak suka. Walaupun orang akhirnya justru mencelakakan kita karena kita menyampaikan kebenaran. Nah, saudaraku, dari Nabi Sakaria bin Yehoyada ini kita dapat 4 hal tadi. Berani bicara benar meski resikonya besar. Lalu, keberanian sering ditolak oleh orang yang sudah keras hati. Dan yang ketiga, pengkhianatan itu bisa datang dari orang yang terdekat kita, saudaraku. Dan yang keempat, kesalehan itu tidak otomatis turun-temurun. Karena pada akhirnya iman sejati itu harus berasal dari komitmen pribadi seseorang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan pelajaran ini. Mari kita berdoa.